Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji nang dhuwur lumpur tapi panitia semangat nggak mungkin luntur. Wong wadone ayu-ayu nganggo lipstik, nganggo bedak, nganggo pupur. Muga-muga estes dunia akhirat bisa makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Ahmad Kardisah yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada Al Ustadz Sholihin yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Al Ustadz Ruslan. Wabil akhos kepada Ananda Syahrul Hidayat. Fa insyaallah beliau menika adalah insan ingkang Al-Qur'ani. Mudah-mudahan ingkang melantun Al-Qur'an, ingkang samping midhangetaken Al-Qur'an dipun berkahi merga syafaatipun Al-Qur'an. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita diparingi dzurriyyah keturunan kados Ananda Syahrul Hidayat. Amin Allahumma. Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Ruslan ugi keluarga besar tim Qoriin saking Kota Serang Banten ingkang tansah kula hormati nurin ingkang tansah kaula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ananda Syahrul Hidayat ingkang tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Gedung Dawa. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Sutisno beserta Ibu selaku Kepala Desa Gedung Dawa beserta perangkatnya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumateng keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Gabus Wetan yang kami ta'zimi, yang kami taati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamaah Mushola Al-Kautsar ugi dumateng DKM Jami Baitur Rahim yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah, dipun rahmati Allah, dipun tetapaken islame, ditetapaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Tak lupa kepada rekan Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, Wabil akhos dumateng rencang Banser, rencang-rencang pemuda pencak silat setia hati Karang Taruna di Desa Gedung Dawa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada jamaah Simtudurar, jamaah sholawat yang kami banggakan, Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Puhajah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan sekaligus santunan anak yatim piatu bersama keluarga besar Mushola Al-Kautsar dan DKM Jami Baitur Rahim di Desa Gedung Dawa, Kecamatan Gebus Wetan. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, sing rawuh niki setia dari Kecamatan Gebus Wetan nunggu habis maghrib sampai jam setengah 11 sekarang. Saya yakin Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa an-naumu syibhul maut, yang namanya wong ngantukan itu persis kayong wong mati. Kenapa wong ngantukan persis kaya wong mati? Salarane wong ngantuk niku diarani urip, tapi kok ora obah. Diarani obah, tapi tangane geragapan mangani lemper. Mulane arane wong kok ngantukan laya mutu wala yahya, tidak bermutu lan ngentuk nabi yaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Diki kula minggah jam setengah 11, kira-kira kita selesai ngaji jam berapa Ibu? Dalam jam pinten? Jam 2 subuh. Sekalian habis ngaji terus mampir ke masjid langsung subuhan qiyamul lail. Sepakat? Setuju? Ibu-ibu kuat? Ngaji sampai jam 2 subuh kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibune kuat, kula wis ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai punah acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya tadi mendengarkan Ananda Syahrul membacakan ayat suci Al-Quran. Ada sebuah cerita yang agak menggelitik. Ada satu keluarga, dari sejak bapak, ibunya sampai anak-anaknya ternyata belum pernah mengenal Al-Quran. Masya Allah, pada suatu hari itu keluarga mendapatkan hidayah dari Allah. Sang ayah punya inisiatif, kepingin ngundang satu ustadz untuk mengajari Al-Quran kepada dia sendiri, ibunya, dan anak-anaknya. Bapaknya nggak bisa baca Al-Quran, ibunya nggak bisa ngaji, 3 anaknya pun dari sejak kecil belum pernah mengenal Al-Quran. Hingga ternyata bapaknya telah mengundang salah satu ustadz yang khusus diundang ke rumah. Gara-gara malu ngaji ke masjid. Bapaknya nggak bisa baca Al-Quran, ibunya babar blotas. Karena malu, karena izin udah terlanjur, akhirnya Pak Ustadz yang suruh datang ke rumah. Ini bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu kita yang namanya masyarakat yang ngaji sama Pak Kiai, kita sowan ke dalamnya. Kebalikan zaman sekarang, Ustadz suruh datang ke rumah. Enggak apa-apa, yang namanya kepingin belajar baca Al-Quran. Betulan tuh. Akhirnya Pak Ustadz sering datang ke rumah. 1 minggu itu pasti 3 kali datang ke rumah sang orang yang gak bisa baca Al-Quran ini. Dan lama-kelamaan sudah saling kenal, bahkan ternyata sudah seperti keluarga. Dan Pak Ustadz masuklah ke ruangan yang memang buat khusus ngaji. Dan ruangan ini memang hanya Pak Ustadz dan keluarga itu saja yang tahu. Pada suatu hari, ini yang punya rumah menyiapkan uang segepok, dan uang ini akan disumbangkan ke panti asuhan rencana yang punya rumah.
Dan ternyata sudah disiapkan di amplop, sudah disimpan rapi. Ternyata agak pikir-pikir lagi nih. Kalau segebok kayaknya kebanyakan. Masih ada keperluan lain, akhirnya dikurangin lagi tuh. Ternyata yang tadinya 5 juta jadi cuman 1.500.000. Dimasukinlah ke amplop dan ternyata amplop ini ditaruh di lemari di ruangan khusus yang hanya keluarga dan Pak Ustadz yang ngajari Al-Quran yang tahu ruangan itu. Lah ternyata setelah pulang ngaji, ini Pak Ustadz pulang ke rumah dan keluarga ini kehilangan itu amplop. Amplopnya isinya 1.500.000, nggak seberapa sih. Tapi keluarga ini geger karena ternyata yang tahu ruangan ini hanya keluarganya dan Pak Ustadz saja yang ngajari Al-Quran. Ternyata sang keluarga saling tuduh menuduh dan ternyata sang istri dituduh nilep itu duit. Sang istri bilang, ya Allah Pak, saya nggak mungkin nilep itu uang cuma 1.500.000. Bapak aja ngasih jatah sama saya seminggu sampai 20 juta. Masa saya nilep 1.500.000? Si anak pun gak ada yang ngaku. Dan ternyata satu keluarga ini curiga sama Pak Ustadz yang ngajarin baca Al-Quran. Gara-gara curiga inilah akhirnya setiap ketemu di jalan, ini Pak Ustadz dicurigai sama satu keluarga. Hingga sampai 1 bulan punjul Pak Ustadz gak dipanggil lagi ke rumah buat ngajarin Al-Quran. Sampai-sampai ini keluarga tambah sengit, tambah benci sama itu Ustadz. Sambil ngebatin, Ustadz kok nilep duit. Emang yang namanya Ustadz dimanapun Ustadz, anggar weruh duit matanya abang. Itu satu keluarga punya pikiran macam begitu sama Pak Ustadz. Akhirnya sampai-sampai ada suatu hari sang istri ketemulah sama Pak Ustadz ini di jalan. Dengan begitu sombong sang istri bilang, Pak Ustadz mau kemana? Sinis banget tuh. Pak Ustadz jawab, iya ibu ini alhamdulillah mau berangkat ke pasar harapan adol pitik. Oh ternyata lama gak diundang di ke rumah saya gak punya pemasukan ya. Itu duit kemana? Yang kemarin di amplop ditilep udah habis. Sang istri begitu sinis bilang begitu. Amplop 1.500.000. Iya Pak Ustadz kan tahu itu amplop isinya 1.500.000 kan. Oh amplop yang putih itu yang pinggirnya ada jeleret-jeleret merah. Nah itu tahu. Oh itu isinya 1.500.000, nggak usah sok tahu bodoh amat begitu Pak Ustadz. Bilang aja Pak Ustadz yang nilep. Bu, kalau ibu ternyata menuduh saya sampai ini 1 bulan saya nggak dipanggil lagi ke rumah nggak apa-apa. Kalau saya yang dituduh mah saya ikhlas-ikhlas saja. Wong itu ruangan cuman saya sama keluarga jenengan yang tahu. Berarti dalam 1 bulan ini panjenengan gak baca Al-Quran ya? Loh, kok tahu Pak Ustadz? Iyalah, udah ketara nih. Berarti dalam 1 bulan bapak, ibu, dan anak-anak panjenengan gak pernah baca Al-Quran lagi. Tolong sampai rumah Al-Qurannya dibaca lagi. Penasaran tuh istri. Sampai rumah itu Al-Quran yang biasa buat ngaji dibukalah, ternyata amplopnya terselip di dalam Al-Quran. Setelah begini ceritanya sang istri malunya luar biasa, langsung kepingin mati saja tuh. Malunya bukan kepalang, malunya juga bukan hanya sama Pak Ustadz, malunya sama Al-Quran, malunya sama Gusti Allah, sampai ngarani seorang Ustadz sampai nilep duit, wis diceritakna karo wong-wong pirang-pirang. Ternyata berkahnya baca Al-Quran, kewenanganlah orang-orang yang punya pikiran buruk, bahkan kepada orang-orang yang alim, langsung diwalik sana sama Gusti Allah.
Orang mung isin karo sing dituduh. Isine karo Gusti Allah, bahkan isine sama masyarakat malunya luar biasa. Maka dari sinilah tadi saya dengerin Ananda Syahrul Hidayat baca Al-Quran. Situ tertunduk. Saya mikir, ya Allah, seneng pisan dua anak modelan beliau. Mulane Bu, panjenengan sing pada isin urung bisa maca Al-Quran. Isin ora maca Al-Quran urung bisa. Isin lagi sing bocah cilik mun, Masya Allah, diberkahi oleh Gusti Allah, suara yang indah. Suara indahnya hanya bukan zaman anak-anak sekarang ini, buat nyanyi-nyanyi lagu TikTok. Ambil jogedan gel-gel uget-uget kayak ular jedung. Insya Allah nih, Ananda Syahrul Hidayat kelak akan jadi idola buat anak-anak kita, yaitu anak-anak yang Al-Qur'ani, yang diberkahi oleh Al-Qur'an. Moga-moga kita pun dapat syafaatnya Al-Qur'an. Allahumma amin, Allahumma. Ketika dibacakan Al-Quran kok bergetar hati kita, maka berarti hati kita ini masih diberi hidayah oleh Gusti Allah. Mampu kita diarahkan menjadi orang-orang yang hidupnya pakai syariat. Karena Allah pun menegur, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ternyata Gusti Allah telah akan menyiapkan penduduk neraka jahanam yang isinya adalah jin dan manusia. Siapa orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka jahanam? Lanjutnya ayat, lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Penduduk neraka jahanam adalah orang-orang yang punya hati tapi tidak mau merasakan nikmat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Orang-orang yang punya mata tapi tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan penduduk neraka jahanam adalah orang-orang yang punya telinga tapi enggan mendengarkan ayat-ayatnya Gusti. Bu, Ibu, ada orang punya hati tapi nggak mau ngerasa, punya hati tapi hatine mati. Orang kalau hatinya sudah mati biasanya punya akhlakul ngeyeliah. Akhlak apa Bu? Ngeyeliah. Orang kalau sudah diingatkan, ditegur, kok dia nggak mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain, tuh ciri-ciri orang yang punya akhlakul ngeyeliah. Orang kalau sudah punya akhlakul ngeyeliah, dia merasa paling pinter. Makanya wong pinter belum mesti bener, wong bener belum mesti pinter. Tapi ternyata lebih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Sampean keprok maksudnya apa? Oh semangat ya Allah, sampai belakang sana yang belakang halo. Iya alhamdulillah, ini ngajinya sampai jam 2 subuh Ibu. Pojok sebelah sana sinang petengan urakaton halo. Assalamualaikum. Kebagian snack apa enggak? Enggak kebagian. Mulane mangkate sing gasik. Sebelah pojok sana yang belakang halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah ya Allah. Ini bajunya udah basah semua ya Bu ya. Belat kabeh nganggo. Oh belat kabeh. Alhamdulillah, tanda ini makmurnya desa Kedung Dawa. Allahumma Allahumma. Bu, Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sealam jagat raya, modalnya cuman 1 juta. Berapa Bu? 1 juta, setia, jujur dan nyata. 1 juta. Beda nyalonku Kedung Dawa. Nyalonku Kedung Dawa modalnya 1 miliar. Berapa Bu?
semiliar jalaran si milih jaluk dibayar. Punten Pak Kuwu. Kemarin nyalon habis berapa Pak Kuwu? Gimana? Enggak habis sepeser pun karena Pak Kuwu dipilih langsung dengan kejujuran oleh masyarakat Kedung Dawa. Tepuk tangan dulu buat Pak Kuwu. Oh jadi Kuwu repot Bu, serba salah. Karena Kuwu harus siap. Dalane bosok, sing disalana kuwune. Ada rumah reot, sing disalana kuwune. Ana bantuan sosial salah sasaran, sing disalana kuwune. Sampai ana randa anyar, sing disalana kuwune. Ya Allah, gabus wetan diliwati dalane gawe ususe nguwel. Kula ngaji dijemput nang babakan apa miki ya? Betul. Ya Allah, dari mulai pantura saya masuk sampai ngidul dalane bosok kabeh. Untung saya masih perawan. Mur baut esi pada kenceng. Dalane gawe weteng mules. Sampai-sampai datang di sini saya jam 9 tadi Bu. Alhamdulillah saya langsung di rumahnya Bapak Haji Aspawi. Ternyata sudah semangat banget banser melaju-melaju. Ngiring mobil saya melaju-melaju. Saya mikir ya Allah, banser setiap malam pengajian ditemani sampai kelalen bojone ra dikeloni. Melaju boy banser ngiring mobil saya. Sampai saya kebablasan aring toko mebelnya Kaji Aspawi. Alhamdulillah karena kesasar di rumah mebelnya Pak Kaji Aspawi, mebel anyar khusus nggo mumpuni. Rasanya jadi kayak ratu gula. Ini baru dicet tadi siang katanya khusus buat mumpuni. Sampai Bu Haja Aspawi bilang begini, mumpuni memang saya ini alhamdulillah usahanya ini mebel. Jadi nanti saya nggak ngoleh-ngoleh mangga Indramayu, saya ngoleh-ngoleh kursi. Segede gini gimana bawa pulang? Berkah KJ, KB, Pak Haji Aspawi sama panitia semuanya. Amin Allahumma. Matur nuwun Pak Kuwu. Tadi Pak Kuwu sudah memberikan jariah kepada Ananda Syahrul Hidayat. Saking beliau alhamdulillah Ananda Syahrul Hidayat pun malah memberikan sodakonya buat anak yatim-yatim piatu. Maaf Pak Lurah, Pak Kuwu, Pak Panitia. Kemarin saya baru ngaji sama kiai saya, Kiai Haji Dailami dari Kalibeber Wonosobo, itu kiai saya. Dan beliau titip pesan begini, tumben mumpuni, ini sawan malam-malam biasanya pagi sebelum subuh udah datang. Iya kiai, ini saya pulang ngaji ternyata harusnya di Magelang tapi jadwalnya di cancel. Ketimbang saya tidur gasik, saya sawan nih kiai. Gini mumpuni, mumpung kamu lagi sawan datang, saya mau titip pesan. Kiai saya, Kiai Suada dari Kroya tadi telepon. Tolong kalau ada pengajian, ada santunannya. Santunan anak yatim, yatim piatu. Tolong jangan hanya anak yatim, yatim piatu saja. Tapi ditambah plus santunan anak yatim, yatim piatu dan anak duafa. Begini Pak Panitia. Santunan kabeh sae. Betul Ibu? Namanya sodakoh, namanya jariah infak kabeh sae. Betul? Leres. Tapi kiai saya titip pesan begini Pak Panitia. Terkadang ada anaknya, maaf non sewu, duafa, ternyata maaf lebih miskin, lebih melarat ketimbang anak yatim. Oh madepe mana ya Allah. Saya ini lagi serius pisan Mas. Disuruh madep ke sono. Walaupun sampean umpama saya madep ke sono, jenengan gak bisa lihat merongosnya saya. Itu gak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Setuju? Sepakat? Soalnya kalau madep ke sini bujang-bujang kabeh. Saya takut ini lihat lirik-lirik malah nyetrum kan repot.
Shallu ala Nabi Muhammad. Kiai saya bilang begini, makanya terkadang bisa jadi besar pahalanya orang sodakoh sama besar pahalanya wong ngutangi lebih gede pahalanya wong ngutangi. Terkadang, tidak selalu. Karena ternyata wong jaluk diutangi berarti kan lagi butuh nemen. Wong kok jaluk diutangi berarti posisi dia betul-betul sedang membutuhkan. Maka terkadang pahalanya wong sodakoh, kalau pahalanya wong utangi, lebih gede pahalanya wong utangi. Maka ternyata sering kejadian, kalau bulan Muharram khususnya Masya Allah, dalam satu desa masjidnya musolanya, masjidnya 3, musolane rolas, santunan anak yatim piatu kabeh. Berarti begitu makmur anak yatimnya. Syukur kabeh anak yatim bisa makmur teng Indonesia, teng seluruh dunia. Allahumma. Tapi terkadang ada satu posisi Pak Panitia. Ketika ternyata si duafa ini harusnya ikut dapat santunan, tapi karena tulisannya santunan anak yatim piatu, sedangkan itu anak wong tuane esi urip, bapak ibune arep disantuni kan melas wong tulisannya anak yatim piatu, bapak mamane si urip. Maka disinilah kiai saya titip pesan. Entah santunan pengajian apapun itu, ketika ada acara santunan, tolong ditambahi santunan anak yatim piatu dan doa Pak. Supaya makmur kabeh, ketulung kabeh, berkah kabeh panitiane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mungkin Pak Kuwu karena tadi juga sudah mencontohkan senang sodakoh. Mudah-mudahan warganya pun pada senang sodakoh. Allahumma. Saya dengar DKM masjid kita Baitur Rahim bahkan hampir setiap Jumat pada warga masyarakatnya ana sing gawa kacang, ana sing gawa beras, duwene lawuh, gawakna lawuh, ngopranti sodakoh tenggene masjid kita. Tepuk tangan dulu dong buat warga Kedung Dawa. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter batu utange akeh. Ya Allah, moga-moga bisa nyarutangi rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Tapi ada orang punya hati nggak mau ngerasa. Maka Pak Kuwu ini jadi pemimpin, jadi contoh di Kedung Dawa. Syukur Kuwunya ahli ibadah, minimal sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Tapi namanya pemimpin, maaf, cukup sholat 5 waktu nggak ketinggalan, walaupun nggak suka sholat sunnah ataupun nggak pernah wiridan umpama. Pun gak apa-apa, yang penting adil. Cukup bagi pemimpin, wis adil aja sampai nyolong, aja sampai korupsi. Bagi pemimpin wis cukup, sing penting sholat 5 waktunya jangan ketinggalan. Luwih, ya wiridan, ya sholat sunnah, seneng puasa. Aku mikir diceritani Pak Kuwu seneng nemen puasa, mulane kuwune gering ireng. Jadi Kuwu itu resikonya besar loh Pak. Kuwu itu ibarat gendeng. Gendeng cara wong kene apa Pak Panitia? Sami, gendeng. Kuwu ibarat gendeng, kita rakyat gue saka. Saka cara wong kene apa? Oh Sami, oh iya pemuda dari setia hati ikut ngelirik saya. Saka. Kalau Pak Kuwu gendeng, kita rakyat adalah saka. Gendeng ngomong karo saka, Kak Saka, enak ya nangisor. Kiyuban, ora kudanan enak nangisor. Panas rangenge ora kepanasan. Ki aku dadi gendeng. Udan-udanan panas kepanasan, luput maning bocor disogrokin. Repot maning bocah cilik nakal-nyakal nyerang pangiwatu. Repot tadi gendeng, kue mah enak nangisor. Kiyuban ora kudana ora kepanasan. Gendeng ngomong begitu, Sakan jawab, deng gendeng. Nek ngomong rada dipikir. Ya memang bener aku nangisor sampai anang dur, aku nangisor kiyuban.
Tapi kan bisa nih sampeyan manggonang dhuwur aku sakasih ngangkat. Ane dadi kuwu ada sembarangan. Dadi kuwu tetap kudu deket dengan para kiai, para masyayikh supaya nggak salah jalan. Betul Pak? Ngesuk nang kedung dawa ana masjid musola wayai sholat kok durung adan masjide kuwune sing kon adan. Itulah jadiku resikonya besar. Saya cerita begini Pak. Berarti kalau Pak Kuwu mau mendandani berarti hatinya estes tuh mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah. Karena ketika para yang alim saja hari ini lihat Pak Kiai kita, para tokoh-tokoh ulama kita, Pak Kuwu datang di sini padahal hanya sekedar ngurungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Berarti beliau estu punya ilmu tapi tidak menyombongkan ilmunya. Maaf ini. Orang alim itu persis kayak buah nangka. Nangka cara wong kedung dawa apa Bu? Sami, nangka yang masih pentil, kecil namanya babal. Betul? Sekakaknya babal namanya gori. Sama? Sekakaknya gori cara Cilacap namanya ketewel. Sini apa? Sami, sakakanya ketewel kalau mateng udah tua namanya nangka. Nangka trok. Aja diterus-terusin. Nangka trok. Orang alim persis kayak buah nangka. Bijinya banyak gak pernah pamer. Jenengan pernah lihat ada nangka bijinya di luar? Itu namanya nangka dipangan kampret. Nangka kalau waras bijinya banyak gak pernah dia pamer biji. Orang alim begitu. Orang yang punya jabatan begitu. Wong sing sugih begitu. Gak mau pamer sama jabatannya. Gak mau pamer sama hartanya. Justru semakin tinggi ilmunya semakin andap asor, rendah hati, tawadu. Gak menyombongkan ilmunya. Contoh kiai kita hari ini. Beliau rawuh hanya sekedar mendengarkan bocah cilik lagi belajar ngomong. Maaf nih, ada gambaran kasar nemen arane sempak Bu. Sempak cara wong kedung dawa apa? Pada baik. Maaf. Sempak selarang-larangnya sempak apa nganggone nang jaba? Siapa? Superman. Kenambiana pengajian dibantai terus dari tadi. Yakin nang kedung dawatok niki. Jarene anak wong sempakan nang jabake Superman. Oh iya ya. Tapi tak ngerti Mas. Superman gue wong mumet. Wong apa Bu? Wong mumet lah wong lanang lejingan. Lejingi warna biru ngapret kayak lepet. Sempake abang nang jaba. Mumet ora? Mumet. Mulane sak larang-larange sempak nganggone nang jero. Pak Kuwu kita lebih banyak pengalamannya ketimbang saya tetap datang di sini. Sempak. Enggak pamer jabatan. Mulai tetap andap asor. Makanya orang kalau betul-betul dia tawadu, dia rendah hati andap asor, selalu diiringi oleh rahmat Gusti Allah. Karena selalu diberi hidayah, karena enggak memamerkan apa yang dia punya. Mulane leuwih kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Kayong nangka, wijine akeh ora pamer. Mulane nangka rasane manis, mambune wang. Orang alim begitu Bu. Senyumnya manis, ibadahnya manis, akhlaknya manis. Sampai-sampai mambune wangi karena akhlaknya yang manis. Sampai kapanpun wanginya akan dikenang. Wanginya akan selalu dikenal. Karena dari kelakuan akhlak manisnya beda karo jambu monyet. Jambu monyet cara kedung dawa apa? Jambu apa?
Jambu mede. Mede. Inilah kena apa? Dari tadi saya nggak nengok ke sini. Ini modelan begini nih. Ngaji dibantai baik kawit mau. Terima kasih ya Mas. Anak-anak muda ikut pengajian. Ini termasuk suatu prestasi. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak muda kita. Sampai tadi saya lihat di banyak sela-sela pengajian ini. Anak sing rambutnya abang kayong kenang mereng nih kak. Melu ngaji. Masya Allah. Ya apa-apa mas. Jambu mede. Jambu mede bu. Wis rasane sepet. Duwe wiji siji be dina-dina pamer. Jambu mede. Nembe duwe siji be pamer tiap hari. Mulane wong sombong ke diwalik nang Gusti Allah. Makanya jambu mede maaf endase diwalik nang ngisor. Jambu mede kan endase nang ngisor. Nah gara-gara sombong pamer. Wis rasane sep. Dewi siji pam. Mulane endase diwalik nang Gusti. Jangan jadi jambu mede. Jadilah kaya nangka, wijine akeh ora pamer, mambune wangi rasane manis, mulane nangka getahe lengket. Namanya kiai, namanya wong ulama, espestu mampu ngerangkul, ngeraketaken seduluran. Namanya kiai untuk mempersatukan Indonesia, mempersatukan wonten ing tanah Jawa, mempersatukan kita, nggak boleh pilih-pilih, kudu kabeh dirangkul. Tugas ulama. Sing sugih, sing ayu, maaf, sing orang duwe, bahkan maaf, sing bajingan, tengik. Maaf nih punten. Ya Allah udah bajingan ketambahan tengik. Saking lawas sing ngene dari bajingan sampai expired. Kada luarsa. Kiai pun harus mampu merangkul orang-orang macam begitu. Supaya apa? Mereka mau lentur hatinya, lemah lembut hatinya. Karena ketika orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran bergetar hatinya. Dan mau ini hati menerima betul-betul tanda-tanda kekuasaannya Allah. Mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Itulah wong-wong selalu diberikan hidayah oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Kang aran soleh bagus atine kerono mapan saring ilmune laku tariqat lan ma'rifate uga hakikat anjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayati ratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami duh polo kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine sengsara irfa ya Rasulullah salamun
qadim wahyu binul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita den tancep pake ing jero dada den tancep pake ing jero dada irfa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfa tayyati ratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Penduduk neraka jahanam yang pertama lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi nggak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Yang kedua, penduduk neraka jahanam adalah walahum ayunul la yubsiruna biha, punya mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti. Tetangga beli tanah deweke atine owah, tetangga lagi ngebangun deweke bingung kelabakan, tanggane tuku motor deweke lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku mas deweke atine apal banget wong kedawung dawa kedawung dawa kedung dok. Bu, wong angger weruh barang sing sae, orang kalau melihat barang yang bagus seneng apa enggak? Betul. Saya ulang belakang. Bu, assalamualaikum. Jenengan kalau disuruh memilih antara yang baik sama yang buruk, milih yang baik apa yang buruk? Normal kabeh. Antara sing sae karo sing awon, milih sing awon apa sing sae? Sing sae. Betul. Leres. Lebih senang sing sae. Kita buktikan bareng-bareng. Tetangga berangkat haji, saya apa ora? Jenengan seneng apa ora? Nah, gue seneng karo sing apik. Tetangga beli motor PCX baru, saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Nah, gue seneng bareng apik gue. Tetangga umahe tingkat 3, saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Nah, gue seneng barang apik, tuli ketularan apik. Tetangga beli tanah sampai berhektar-hektar, sampai tuku truk anyar, saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Kedung dawa seneng barang sing saya. Tetangga mangkat ngaji klambine anyar, gelange pating krimping, saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Senyumnya mencurigakan. Berangkat ngaji nglutik sebelah, yuk gue telang sebelah yuk. Mangkat ngaji sikile, sandale hak tinggi, tangannya gelangan kabeh sampai sikil be digelangi. Sen diajak ngomong-ngomong, rasa heran, kepancen dasarnya kayak gue lenjeh. Yang belakang ngudik aja seru-seru. Aku udah melu krungu. Iku si buat tangannya pakaro gelangan dudu mas asli.
Saya ulang. Jenengan lebih seneng sing sae apa sing awon? Sing sae. Tanggane gelange akeh, emas pirang-pirang, sae napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Lah iku senyumnya mencurigakan. Maka orang yang tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah adalah orang yang hatinya bahkan mata penglihatannya ditutup dengan sifat dengki, mulane nggak bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kalau memang wong sing betul-betul dibuka hidayah, ketika ada orang tetangga kita lebih sugih ketimbang kita, lebih makmur ketimbang kita, kan kudune seneng, malah dongak masih ngapik-ngapik. Ya Allah, Pak Haji, anak jenengan di pesantren saya dengar-dengar ya Allah udah tahfidz Quran. Itu resepnya apa Pak Haji? Tolong saya dikasih tahu biar saya juga bisa ngedidik anak saya. Kuwi wong seneng barang apik. Maka nek kepingin ketularan apik, jangan sampai ikut sengit, malah justru mendoakan kepingin ngerti rahmat Allah turun kepada dia dengan cara yang bagaimana. Itu wong sing betul-betul normal. Tapi orang sudah ditutup mata penglihatannya, ditutup mata hatinya, isinya dengki. Tanggane tuku tanah dek watane bangun dek bingung, tane tuku motor dek lah beri jontor, tane tulkas tuku mas dek atri panas, tanggane tuku truk dek setruk. Tanggane tuku parabola dek tuku paramek. Giliran tanggane mangkat haji akhirnya dheweke mumet mati. Karena mumet dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit akhirnya mondok. Malah modar. Bu, Ibu, sugih iku dudu ukuran mulya, melarat iku dudu ukuran hina. Mulane saya sering meniteni dan menengeri. Kalau pengajian di musim hujan, kok pengajiannya terang gak udan, panitianya pasti bilang, ya Allah mumpuni. Dari kemarin saya doa orang mandek-mandek. Tak rewangi puasa, alhamdulillah. Mau isuk udan bengine terang sebab aku gelem puasa, alhamdulillah. Aku batin hebat nemen ya. Kayak nenek aku njaluk donga supaya aku bisa cepet bojo dipuasani nang wong ge kayaknya cepet bojo ge aku. Batin tok tapi giliran pas lagi ngaji dihujani deras banget, panitia bilang pernah kawit mau isuk ora udan tapi bareng mumpuni teka kok udan ya. Aku ngebatin aku salah apa? Udan ora udan kabeh rejeki saking ngarsane Gusti. Terkadang kita hanya berpikir ketika ditimpa musibah ini kita salah apa ya? Tapi ketika lagi diuji dengan kesenangan kita nggak ingat sama Gusti Allah. Ini rata-rata manusia begitu. Dan menganggap bahwa dirinya ini adalah saya sudah begini, saya sudah begitu, maka hasilnya akan seperti ini. Jangan menjadi Tuhan untuk amal ibadah kita sendiri. Karena kita tidak tahu amal ibadah kita yang seperti apa yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Mulane anak syair indah banget. Lamun menungso dicupuk lawan kesenangan lan kemewahan, uripe sarwa keturutan kepinginane kecukupan. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badari ya Allah. Nanging menawa manungsa diucap ditutuk
pura-pura gie. Mau nembang nanti gap-gapan. Nanti tutup orang seriusan. Soalnya lagi ngajinya sampai jam 2 malam ini Bu katanya. Ini jadi saya harus ngirit-ngirit napas ini. Selalu ada Nabi Muhammad. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresna nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresna anggepe dongane ora pernah dikabulne saben dina mung ngersula perintahe njur disepelekno saben dina mung ngersula perintahe njur disepelekno sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah Salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badari ya Allah eling para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran ina sugih melarat ujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar sareng salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badari ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makasih Mas sudah ikhlas mengiringi saya. Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi 2. Jangan amplopnya saya isinya. Makasih. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, moga-moga tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Punya hati tapi nggak ngerasa. Punya mata bisa melihat tapi pura-pura nggak ngelihat. Ada tetangga lewat pura-pura dia nggak lihat. Supaya apa? Supaya nggak repot-repot tanya. Ketemu malam lengos. Gara-gara pilihan kuwu. Sama tetangga sendiri sampai tahunan nggak saling sapa. Wong kena nasi nggak gue. Oke. Kayak ngapa wongnya? Ada yang bilang begini, loh, lo jual gue beli. Situ tanya, saya jawab. Tapi kalau situ nggak tanya, ngapain saya tanya duluan? Emang wong Islam bener kalau kayak gitu? Bener nggak? Bener nggak?
Bener tapi mung gue deweke. Lo jual, gue beli. Lo ngasih, saya terima. Lo nggak ngasih, ngapain gue ngasih? Emang bener wong Islam begitu, Bu? Bener, tapi prinsipnya deweke. Logikanya nggak jalan. Bukan seperti itu konsepnya Islam. Konsepnya Islam, ketika Anda ketemu sama siapa saja, mau kasih uluk salam saja sudah pahala. Hanya di agama Islam senyum adalah sodakoh. Hanya di agama Islam senyum adalah ibadah. Di agama lain nggak ada, Bu. Tapi ketika kita mampu menguasai emosi nafsu, bahkan egoisme kita, ana wong sing sengit karo sampean tetep nang dalan ketemu jenengan takon nyapa gelem awe salam, surga akan diisi oleh model-model wong begitu. Karena mampu ngatur egoismenya. Bahkan sampean ngasih sama orang yang gak pernah ngasih. Jenengan memberi sama orang yang berbuat jahat sama sampean. Bahkan sebelum mereka jaluk maaf, jenengan sudah memaafkan terlebih dahulu. Tetap dirangkul dengan baik oleh sampean. Diajak seduluran dengan baik. Nah, surga diisi oleh orang-orang yang macam begitu. Memang susah, Pak. Tapi memang begitulah konsepnya di dalam Islam. Bukan hanya lo jual gue beli. Tapi ketika memang mereka nggak menjual, mereka nggak mau beli, tapi kita tetap nawarin. Embok jere sapa karena gelem tuku. Kan begitu, Bu. Konsepnya adalah mereka entah mau beli atau tidak. Yang penting kan kita nawarin dulu. Masalah beli nanti urusan buri keri. Yang penting kita nawarin dulu. Itu konsep di dalam Islam. Nggak bisa hanya secara logika kita. Memang ad-dinu huwal aqlu. La dina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Tapi di dalam konsep Islam kita nggak harus melulu pakai akal. Tapi pakai hati. Pakai rasa. Ketika kita memang disengit nang wong, kita jangan balas sengit. Tetap datang ke rumahnya, silaturahmi, dirangkul, bahkan kita mau memberi, kita mau sodakoh, karena cara untuk menghukum wong-wong sing berbuat dolim sama sampean, jangan dibalas dolim, tapi dikasih supaya kita saring seduluran. Itu konsepnya Islam. Tapi bagi orang-orang yang punya mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dialah penduduk neraka jahanam. Bahkan walahum adzanul la yasma'una biha, punya kuping tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah, itulah penduduk neraka jahanam. Krungu adzan ora gelem sembayang, kupinge budeg. Budeg apa mbudeg? Cara Cilacap. Maaf, itu namanya budeg. Sebenarnya dia dengar tapi pura-pura nggak dengar alias budeg. Budeg cara wong kene apa, Pak? Dalam. Kopok. Kopoken. Oh, cara kene kopoken. Tanggane hajatan, dewek ora gelem kondangan, gue kuping kopoken. Ana wong ninggal ora gelem takziah, jenenge gue wong kuping kopoken. Ana acara pengajian ora gelem rawuh, gue kuping kopoken. Cara kene kopoken. Ya aku kan manut. Krungu adzan ora gelem sembayang kowe kuping kopoken. Lah iya wong krungu tapi apen-apen ra krungu. Cara Cilacap budek cara kene kopoken. Kupinge waras. Bisa krungu. Tapi ketika ana wong maca Al-Qur'an ora gelem ngrungokna, kuping kopoken. Lah krungu apen-apen ra krungu. Penduduk neraka jahanam wong-wong sing duwe ati tapi ora ngerasa. Duwe mripat bisa weruh tapi apen-apen ora weruh. Bahkan krungu tapi apen-apen ora krungu. Nikulah ulaika kal an'ami balhum adzal. Wong-wong sing derajate lebih asor ketimbang hewan. Hewan gak punya akal. Dan ternyata wong duwe ati tapi ora ngerasa, duwe mripat isa weruh tapi apen-apen ora weruh. Bahkan duwe kuping tapi kopoken. Ora gelem krungu ayat-ayat Gusti Allah,
ulaika kal an'ami bal hum adhal. Derajate leuwih asor ketimbang hewan. Naudzubillahi min. Ngerti tapi apen-apen orang ngerti. Niki jam pira iki? Jam pira? Jam 10. Padahal setengah rolas ngomongnya jam 10. Kopoken. Takon jam bae nembe takon sepisan. Nang kan nembe takon sepisan ket mau. Takon bae. Nembe takon ku takon bae keprimen ki Bu Sartina. Jam setengah rolas ngomongnya jam 10. Kopoken ora? Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten sangat Pak, ini lokasi ketiga saya hari ini. Tadi pagi saya ngaji di Aji Barang Banyumas, habis luhur saya ngaji di Brebes di Kecamatan Larangan. Dari Larangan saya langsung berangkat ke sini, cuma mampir sholat maghrib sama isya di rest area. Langsung datang cair. Ini baru ada nih pengajian jamaah sembarangan karo kiai ini. Yakin wong kedung dawat tok iki. Ya lo ya Karim ana ngarani kiai cair. Mudah-mudahan jadi doa ya. Karena ketika seorang kiai kok memang sugih, mudah-mudahan bisa memanfaatkan sugih. Ketimbang maaf sugih tapi sing sugih wong fasik. Wong sing ora gelem ngibadah. Malah duitnya gue judi, gue mabuk, gue wadonan kan repot. Tapi kalau seorang kiai kok sugih, mudah-mudahan gue jariah, gue ngibadah, gue dakwah tang jalane Gusti Allahumma. Makasih ya Mas sudah mendoakan saya cair. Baru ada nih sebutan kiai cair ini. Ya lo modelnya wong kedung dawa warna-warna. Ini jam 11:30 Ibu Bapak. Karena memang saya dikasih waktu sejam setengah. Tadi naik tadi berapa jam berapa? Jam 10:30 ini baru jam 11:30 ya. Ngajinya nambah sajam iki. Tapi Pak, peraturan dari pemerintah Jawa Barat, pengajian malam itu nggak boleh ngelewatin jam 11. Ih nggak percaya tanya mampuku. Oh saya ule. Wingi kula ngaji nembe sejam kulakin mudun. Gara-garanya ada yang live streaming. Ternyata yang rawuh itu melebihi kapasitas. Sehingga di kabupatennya sedang ada peningkatan level. Akhirnya saya disuruh turun Pak. Ya mau gimana lagi wong saya udah diundang. Tapi memang acaranya begitu. Kayak kemarin di Kecamatan Kroya. Deket sini kan Kecamatan Kroya Pak. Deket. Saya itu datang langsung disekat sama Pak Kapolseknya. Katanya pengajiannya yang datang melebihi kapasitas sehingga pengajiannya mau dibubarkan saja. Akhirnya saya langsung nantang sama Pak Kapolsek. Ya udah, saya mau pulang aja Pak Kapolsek. Ternyata saya bilang begitu supaya Pak Kapolsek, oh jangan. Ternyata bilang, ya sono pulang gitu Pak. Mumet saya. Begini Bapak Ibu, pemerintah tidak melarang pengajian, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang hajatan. Yang dilarang adalah berkerumun. Tenang saja, malam hari ini kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan, kita berjejer-jejer. Maka dari itu maaf sekali, estu karena kita dibagi waktunya. Saya juga nunggu dari jam 9 sampai tadi saya naik baru jam berapa. Saya ikhlas. Malah justru saya berkah ganjarannya banyak. Betul Bu Haji Aspawi. Tadi saya nunggu di rumahnya Bapak Haji Aspawi. Saya bilang, ayo udah jam 10 ayo berangkat ke sana. Nanti mumpuni acaranya belum selesai. Udah jam 10 seperempat, ayo sekarang berangkat ke lapangan, belum masih santunan. Makanya tadi saya lewat langsung mau naik ke panggung, ternyata belum selesai. Jadi saya duduk di situ di sebelahnya Pak Buku. Terima kasih, hari ini begitu luar biasa Bapak DKM Jami Baitur Rahim dan Mushola Al Kautsar. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita, luar biasa. Hujan-hujan becek-becek, alhamdulillah saya udah siap sepatu boot tadi.
Karena memang panitia memang sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi hampura pisan ngapunten niki memang kawontenane seperti ini, tapi insya Allah yang kena lumpur lapangan di Kedung Dawa justru segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Turun hujan pada siang hari ini buat ngelong dosa-dosa kita semua, amin Allahumma. Kita semua keluarga besar DKM Baitur Rahim Mushola Al-Kautsar dan seluruh warga Kedung Dawa yang hadir pada pengajian hari ini, kita ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat nubarokah, kaparingan putra putri soleh solehah, diberikan keluarga mawaddah warahmah sakinah, dijauhkan dari segala wabah dan musibah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah, amin Allahumma. Amin Allahumma. Seperti biasa saya belum mampu untuk memimpin doa karena sepindah saya santri, yang kedua saya tiang estri. Saya harap nanti Bapak Kiai dari Masyayikh tokoh ulama kita di Desa Kedung Dawa untuk memimpin doa pengajian malam hari ini. Saya harap jenengan masih sabar 5 menit malih nggih Bu nggih. 5 menit saja Ibu untuk kita mengaminkan dengan hikmat doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Terutama terima kasih keluarga besar DKM Jami Baitur Rahim, Jamaah Mushola Al-Kautsar, dan terima kasih Pak Kuwu atas nama pemerintah Desa Kedung Dawa yang telah memberikan izin pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Anda setelah doa pulang ke rumah dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, bisa kepanggih lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Sedaya lepatnya naging pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.